Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang komponen listrik pada tegangan arus tegangan bolak-balik. Jadi kalau sebelumnya adalah resistor, induktor, dan resistor, kapasitor yang sendiri-sendiri, sekarang kita gabung induktor, kapasitor, dan resistor jadikan satu. Jadi misalkan ada suatu rangkaian kapasitor dan induktor yang terhubung secara seri di dalam suatu rangkaian sumber tegangan bolak-balik, maka Z-nya sama dengan X elemen XC. Ada tanda mutlaknya sehingga hasilnya kalau negatif diubah ke positif. Sehingga tidak harus XL min XC tapi juga bisa XC min XL. Pokoknya hasilnya adalah positif ya. Bagaimana kalau kapasitor dan induktor di paralel? Seperti ini. Maka rumusnya adalah 1 per Z sama dengan 1 per XL min 1 per XC. Atau 1 per XC min 1 per XL. Sehingga hasilnya harus positif, selalu positif. Nah, sekarang kalau ketambahan RLC, maka L sama C harus dicari Z-nya dulu. L sama C harus dicari Z-nya dulu. Z-nya adalah X elemen XC. Jadi L dan C dibagi Z dulu. X elemen XC. Setelah itu R kuadrat ditambah Z kuadrat. R kuadrat ditambah Z kuadrat itu adalah X elemen XC dalam kurung, setelah dikurangi dikuadratkan. Jadi L dan C didahulukan dalam penyederhanakannya. Disederhanakan terlebih dahulu sebelum tambahkan dengan R kuadrat. Jadi dikurangkan dulu ya, XL dan XC harus dikurangkan terlebih dahulu karena mereka saling berlawanan. Ini kalau RLC nya secara urut, bagaimana kalau kebalik? LRC atau CRL. Jadi L dan C dipisahkan oleh R. Nah, L dan C dipisahkan oleh R. Kalau sebelumnya saya bahas agak sedikit rumit, namun sekarang kita buat lebih sederhana. Jadi caranya sama dengan yang di atas. Jadi walaupun L sama C terpisahkan oleh R, bisa langsung dikurangkan saja X elemen XC dalam kurung dikuadratkan, habis itu baru tambahkan R kuadrat. Nah, lebih mudah seperti itu caranya ya. Jadi bisa langsung disederhanakan. Tidak perlu ini Z terus di Z kan lagi. Jadi L sama C dibuat Z, dikurangkan terlebih dahulu. Kalau X elemen XC sudah dikurangkan, dikuadratkan, baru tambahkan dengan R kuadrat. Hasilnya adalah Z kuadrat. Oke. Bagaimana kalau RLC paralel? Maka rumusnya adalah 1 per RLC paralel. Ini CRL, L sama C-nya dipisahkan oleh R. Ini sama dengan RLC. Karena paralel dibolak-balik hasilnya juga sama, paralel juga ya. Dibolak-balik hasilnya sama. Nah, gitu. Jadi CRL ataupun RLC ataupun LRC karena paralel maka bisa dibolak-balik. Maka rumusnya sama, L sama C harus dicari Z-nya terlebih dahulu. Z-nya rumusnya adalah 1 per Z sama dengan 1 per XL min 1 per XC. Nah, jadi 1 per XL min 1 per XC dalam kurung dikuadratkan terlebih dahulu. Baru ditambahkan 1 per R dalam kurung kuadrat. Itu sama dengan 1 per Z kuadrat ya. Jadi intinya adalah 1 per Z kuadrat ditambah 1 per R kuadrat. Karena paralel maka diseper semua. 1 per Z kuadrat tambah 1 per R kuadrat ditambah 1 per Z kuadrat ya. Z-nya ini adalah 1 per XL min 1 per XC. Dikurangkan terlebih dahulu, habis itu dalam kurung dikuadratkan. Oke. Bagaimana kalau rangkanya seperti ini? RC, RL, C, RL. Kalau rangkaian seperti ini bisa langsung dikumpulkan komponen-komponen yang saling identik, sama, komponen yang sama. R. Ini semua di seri. Jadi kalau di seri resistor harus ditambahkan. R1 tambah R2 tambah R3 dijumlahkan hasilnya berapa. Oke. L sama L walaupun terpisah bisa langsung di seri. L itu di seri induktor, kalau di seri adalah ditambahkan. Jadi LS sama dengan L1 ditambah L2. Oke. Kapasitornya
juga bisa di seri. Kapasitor itu kalau di seri adalah 1/C seri sama dengan 1/C1 tambah 1/C2. Jadi 1/C1 ditambah 1/C2 sama dengan 1/C seri. Kalau R seri, C seri, dan L seri sudah ditemukan, baru disederhanakan menggunakan ini ya, R seri, L seri, C seri. Nah, setelah itu disederhanakan menggunakan rumus seperti ini. Nah, gitu. Oke. Jadi seperti itu. Nah, oke, sekarang kita coba ke simulasi. Nah, jadi misalkan ada suatu induktor L sama C ya. L-nya 6 mH, C-nya 500 mikrofarad. Seperti biasa, frekuensinya 159,1549 Hz. Apa maksudnya ini? Omega itu adalah 2pi kali frekuensi. Jadi 2 kali pi kali frekuensinya adalah ini. Ketemu omeganya adalah 1000. Jadi saya paskan 1000. Jadi coba kita buktikan. Walaupun nggak terlalu mirip, nggak terlalu persis, tapi dianggap sama lah. Karena terpaut dikali F-nya 159. Nah, 1000 ya. Omeganya berarti 1000. Terus tegangannya 14,14. 14,14 itu apa? Itu tegangan puncaknya. Tegangan puncaknya. Jadi kalau di PLN ada nama tegangan peak atau tegangan puncak, ada tegangan efektif. Nah, tegangan efektif adalah tegangan puncak dibagi akar 2 di akar. Jadi tegangan efektif adalah 10 volt. Oke. Nah, berarti ini omega kali L, berarti ketemu 6 ohm. Ini adalah 1/omega kali C, ketemu 2 ohm. 6 dikurangi 2 ohm hasilnya adalah, karena seri, 6 kurangi 2 hasilnya 4 ohm. Jadi ini adalah 4 ohm. 4 ohm. Arus yang mengalir I sama dengan V bagi R, V bagi Z. 10 bagi 4, 2,5 ampere. Nah, bisa terbukti 2,5 ampere di sini ya. Jadi kalau rangkaian L sama C, XL min XC sudah terbukti benar karena hasil ampernya 2,5 ya. Jadi RZ-nya dicari, Z-nya ketemu 2,5 ohm, I sama dengan V bagi R, V-nya 10 volt dibagi R-nya 2,5. V-nya R-nya 4 ohm ya. 6 kurangi 2, 4 ohm ya. Oke. Sekarang RLC. Nah, R-nya 4, L-nya 5, ZC-nya 5. Ini 5 ini hasilnya adalah 5 ohm, omega kali L ini adalah hasilnya 2 ohm. 1/omega C. Ya, bisa dihitung sendiri. 5 kalau menurut rumus ini harus dikurangkan terlebih dahulu. 5 kurangi 2, 3 ohm ya. Baru 3 kuadrat tambah 4 kuadrat. Hasilnya adalah 5 kuadrat, 25. 25 di akar jadi 5 ohm. Jadi rangkaian ini hambatannya adalah Z-nya 5 ohm. I sama dengan V bagi Z. V-nya 10 bagi 5, 2 ampere. Kita buktikan. Nah, mendekati 2 ampere ya. Jadi rumusnya benar. Nah, bagaimana kalau dibalik? Nah, jadi LRC. Jadi L sama C dipisahkan oleh R. Hasilnya juga sama. Ya, mendekati 2 ohm. Jadi walaupun terpisah tidak memberikan efek apapun. Walaupun dipisah, XL harus dikurangi XC terlebih dahulu ya. Kalau rangkaian seperti ini juga sama. Jadi ini adalah 3 sama 2 itu ditambahkan. Induktor kalau seri kan ditambahkan. Induktor kalau seri tambahkan. Jadi 5 mH. 5 mH itu 5 ohm. Terus C-nya 1000 mikrofarad sama 1000 mikrofarad. Kapasitor kalau di seri adalah
diseper. Hasilnya ini adalah, silakan dihitung, hasilnya adalah 500 mikrofarad. 500 mikrofarad itu adalah 2 ohm. 5 induktornya 5 ohm, kapasitornya 2 ohm. 5 kurangi 2, X elemen Xc 3 ohm. Nah, sekarang R-nya 2 tambah 1 tambah 1, 4. R-nya 4, XL sama X-nya tadi, XL dan X-nya tadi 3. 6 kurangi 2, 3. 3 kuadrat tambah 4 kuadrat. Jadi 25 diakarkan 5 ohm. Nah ya, 5 ohm hasilnya 10 watt bagi 5 ohm, ketemu 2 ampere juga ya. Gitu ya. Nah, kalau bingung silahkan dihitung sendiri. L sama L di seri, rumusnya seperti ini ya. Oke, terus omega kali L 1000 kali 5 mH berapa? Ditulis. Nah, terus C 1000 mikrofarad, C 1000 mikrofarad di seri. C kalau di seri itu adalah diseper. Ketemu C serinya berapa? Nah, kan ketemu C serinya 500 mikrofarad. 1 per omega C, 1 kali 1000 kali 500 mikrofarad ketemu 2 ohm. X elemen Xc ketemu 3 ohm. Ya. Terus X elemen Xc dikuadratkan, 3 ohm dikuadratkan ditambah R. R-nya ini 4 kuadrat. Nah, oke, jadi ketemu 5 ohm totalnya. Jadi walaupun terpisah-pisah, induktornya bisa diserikan dulu, kapasitornya bisa diserikan dulu. Habis itu kalau sudah jadi seperti ini, baru pakai rumus R kuadrat sama dengan X elemen Xc dalam kurung kuadrat. Oke, demikian seperti itu rangkaian RLC-nya. Ini adalah rangkaian RLC yang seri saja. Bagaimana kalau yang paralel? Nah, kalau RLC yang paralel terdapat kendala dengan simulasi ini, induktor kalau di paralel error ya. Jadi tidak bisa saya simulasikan. Tapi kurang lebihnya rumusnya ya seperti ini ya. Kalau di paralel itu ya. Kalau di paralel rumusnya seperti ini. Ini juga rumusnya seperti ini ya. Ya. Kalau yang RL yang sebelumnya, kalau di paralel sudah saya jelaskan. Oke, demikian materi kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.